Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung yang berjudul Sebuah Titipan dari Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Cici Teguh. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Sal masih mengingat jelas pengalaman yang dialaminya 7 tahun lalu. Saat kedua kalinya ia mendaki gunung bersama klub pecinta alam yang diikutinya sejak tahun pertama kuliah. Saat itu semangat mudanya masih sangat membara. Deretan puncak gunung yang ada di Pulau Jawa menjadi target untuk ia taklukkan. Gunung Lawu merupakan gunung kedua yang Sal daki semasa menjadi mahasiswa baru. Setelah Gunung Merbabu, semasa SMA Sal memang sudah mengikuti ekskul hiking di sekolahnya. Namun pengalamannya belum terbilang banyak. Ia memang selalu terobsesi untuk bisa menaklukkan beberapa puncak gunung di tanah Jawa. Sal sangat terinspirasi oleh ayahnya yang juga gemar mendaki gunung. Namun ayahnya tidak pernah mengajaknya untuk mendaki bersama, melainkan menyuruh anak lelakinya itu untuk bisa menaklukkan puncak tertinggi tanpa keberadaan sang ayah. Beberapa kisah tentang gunung yang diceritakan oleh ayahnya selepas mendaki selalu membuat Sal terkesima. Salah satunya adalah Gunung Lawu, yang merupakan salah satu gunung di Pulau Jawa yang ingin ia jelajahi. Ayahnya sering menceritakan soal kemegahan Gunung Lawu di hadapan Sal. Karena setahun sekali, ayah Sal selalu mengunjungi gunung tersebut. Berbagai pertanyaan pun muncul di kepala Sal, namun tak satu pun dijawab oleh ayahnya. Pitakonmu bakal tak jawab, yen kowe bisa nemokke. Semua pertanyaanmu akan terjawab jika kamu bisa menemukannya sendiri. Sal tidak mengerti apa yang dikatakan oleh sang ayah, hingga kemudian ia berhasil mendaki gunung yang berada di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Pengalaman lelaki bernama Salmanto Dewangga itu, atau yang kerap disapa Sal, saat mendaki Gunung Lawu merupakan salah satu yang paling tidak bisa dilupakan. Karena secara tidak langsung, hal tersebut menjadi titik balik yang mengubah cara pandang hidupnya. Tahun 2012. 2 hari lagi pendakian akan dimulai. Sal sudah mempersiapkan semuanya, termasuk latihan fisik yang telah ia mulai sejak seminggu ini. Setiap sore ia selalu berlari mengelilingi gedung rektorat di kampusnya. Gedung pusat milik salah satu perguruan tinggi negeri Yogyakarta tersebut jika sore hari biasanya menjelma menjadi lintasan lari. Unit kegiatan mahasiswa atau UKM pecinta alam yang Sal ikuti akan mengadakan sebuah pendakian massal. Pendakian menuju puncak Gunung Lawu ini juga diikuti oleh beberapa mahasiswa dari kampus lain yang ada di Yogyakarta. Sal sangat tidak sabar. Ia sangat bersemangat untuk menaklukkan Gunung Lawu. Sal pun tak lupa mencari tahu apa saja kisah yang disimpan oleh gunung itu. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah tersebut. Konon Gunung Lawu merupakan tempat di mana Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, melakukan moksa. Selain itu, menurut penuturan para senior kampusnya, Gunung Lawu juga menyimpan kisah misteri mengenai keberadaan pasar setan atau pasar bubrah yang kerap dijumpai oleh para pendaki. Dalam pasar bubrah ini,
para lelembut Gunung Lawu akan bermunculan menjadi satu. Dan seperti layaknya sebuah pasar pada umumnya, dalam pasar bubrah ini harus terdapat sebuah transaksi bagi orang-orang yang menjumpainya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Sal untuk mendaki, karena keberadaan pasar tersebut konon bisa menjumpai oleh mereka yang mendaki via jalur Candi Cetha. Sedangkan pendakian massal yang Sal ikuti akan melintasi jalur Cemoro Sewu. Jalur pendakian dari Candi Cetha merupakan salah satu favorit dari para pendaki karena menawarkan pemandangan yang sangat indah, namun sekaligus merupakan jalur yang paling angker dan ditakuti ketimbang dua jalur lainnya untuk mendaki Gunung Lawu itu. Medan dari jalur ini bisa dibilang didominasi oleh tanjakan terjal serta jurang yang cukup dalam. Jalur dari Candi Cetha ini juga diyakini sebagai gerbang perlintasan ke alam gaib. Sel, kenapa? Dari tadi kok ngelamun terus? Tanya si Wahyu. Gak apa-apa yuk, aku cuma udah gak sabar ingin segera sampai ke Lawu. Yang benar. Mikir apa sih kamu? Meskipun Sal tidak menjelaskan apapun, namun si Wahyu ini seolah paham jika ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh sahabatnya itu. Sal pun tidak mengerti dengan perasaan yang sedang ia hadapi. Ia bersemangat untuk bisa menaklukkan Gunung Lawu, namun terdapat ketakutan dan perasaan mengganjal yang tidak ia bisa jelaskan. Karena tiba-tiba saja Sal teringat dengan ayahnya dan cerita yang ia sembunyikan di balik Gunung Lawu. Udah Sal, tenang. Gak usah dipikir, kata si Wahyu mencoba menenangkan sahabatnya. Di pagi hari yang cerah, Sal, Wahyu bersama dengan para rombongan berangkat dari Yogyakarta menuju Solo dengan menggunakan kereta Prambanan Ekspres. Sesampainya di stasiun Balapan, perjalanan menuju Tawangmangu pun dilanjutkan menggunakan bis. Kemudian masih disambung lagi dengan berjalan menuju Cemoro Sewu. Sore hari pun tiba. Rombongan dari Jogja tersebut memutuskan untuk memulai mendaki selepas maghrib. Sal yakin dapat melewati perjalanan kali ini. Namun jauh di dalam lubuk hatinya masih terbesit-besit dengan perasaan yang mengganjal. Ia tidak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Sal selalu mencoba untuk mengabaikan perasaan yang membuat hatinya tidak tenang tersebut. Namun selalu muncul kembali dan muncul kembali. Pitakonmu bakal kejawab, yen kue bisa nemokke. Entah tiba-tiba saja, kata-kata yang pernah diucapkan oleh ayahnya tersebut selalu menghantui kepalanya. 1 jam setelah memulai pendakian, para rombongan tersebut pun tiba di pos 1. Tidak ada rombongan lain selain Sal dan kawan-kawannya di beberapa warung yang ada di pemberhentian pertama tersebut. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun melanjutkan pendakian menuju pos berikutnya. 2 jam kemudian, mereka sampai di pos 2. Jalur antara pos pertama dan kedua via Cemoro Sewu ini memang dikenal panjang, dan sama seperti sebelumnya, di pos 2 tersebut tidak terlihat rombongan lain. Namun pada saat Sal dan rombongannya sejenak beristirahat, nampak 3 orang pendaki yang sedang turun dari atas. Kemudian disusul beberapa pendaki lainnya. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3, para rombongan ini berhenti sejenak untuk menyiapkan energi dan mental. Jalur dari pos 2 menuju pos 3 memang dikenal terjal. Sal nampak pucat, dan Wahyu kembali melihat keraguan yang ada di wajah sahabatnya. Kalau sudah tidak kuat, istirahat dulu Sal. Aku kuat kok yuk. Rombongan pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Bisa dibilang jika trek ini merupakan salah satu yang terberat di jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Sal mulai linglung. Setiap beberapa puluh langkah, ia berhenti sejenak.
Nafasnya sesekali mulai terengah, namun langkahnya tidak gentar untuk bisa mencapai puncak. Sayup-sayup ia mendengar seorang memanggil namanya, seperti suara seorang perempuan. "Sal! Kesini, Sal! Sal! Kesini!" Suara tersebut menggema di telinganya. Di tengah hatinya yang sedang gusar dan dinginnya suhu yang ditambahkan Gunung Lawu, Sal terlihat gusar. Ia mencoba untuk mengabaikan suara tersebut, namun selalu terdengar. Lirih namun jelas menggetarkan gendang telinganya. "Sal, mau kemana? Lewat sini, Sal." Waktu mulai menunjukkan pukul 11 malam. Sal yakin jika pasti di pos 3 sudah tidak jauh lagi. Ia pun mencoba untuk tetap semangat mendaki. Namun suara perempuan tersebut seolah semakin dekat. Suara yang halus dan lirih tersebut seolah membisiki tepat di telinganya. "Sal, kesini, Sal. Sal, aku ikut." Tiba-tiba Sal terpisah dari rombongan. Tidak satupun orang ia lihat di depannya sejak awal Sal berada di posisi terakhir. Diikuti oleh Wahyu di belakangnya. Namun tidak juga ia melihat keberadaan si Wahyu. Pandangan Sal mulai berubah. Jauh di depannya ia melihat sebuah bangunan, mirip dengan sebuah kerajaan kuno yang sering ia lihat dalam buku-buku sejarah. Ia tidak tahu bangunan apa itu. Ia bahkan ragu, mengapa di tempat seperti ini, mengapa bisa ada bangunan semacam itu. "Sal, sini, ada yang ingin bertemu dengan kamu." Suara perempuan lirih tersebut semakin jelas terdengar, seolah mengajak Sal untuk datang mendekatinya. Di hadapannya tiba-tiba ia melihat seorang perempuan cantik. Tubuhnya berbalut dengan pakaian tradisional, lengkap dengan selendang dan aksesoris lainnya yang menyerupai pakaian perempuan dari kerajaan Jawa kuno. Perempuan tersebut pun terlihat memakai mahkota berwarna emas, berlapis batu permata warna hijau dan merah yang berkilauan. Perempuan itu menghampiri Sal. Ia mengajaknya untuk terus berjalan ke depan. "Ayo Sal, melu aku," katanya dengan suara yang lirih, sambil menghembaskan sebuah selendang tepat mengenai wajah Sal. "Ayo Sal, ikut denganku." Hawa dingin merasuki tubuh Sal. Tiba-tiba ia merasakan rasa pegal yang begitu berat di persendian tangannya. Telinganya berdengung, kepalanya pun mulai memberat. Sal bingung dan tidak tahu apa yang sedang ia hadapi saat ini. Perempuan yang tidak dikenal tersebut kemudian menggenggam tangan Sal dan menggandengnya untuk mengajaknya pergi. Namun tiba-tiba saja Sal merasa ada yang menarik tubuhnya secara paksa. "Sal, kamu kenapa? Ngapain kamu?" Wahyu meneriakinya. Wajahnya pun terlihat khawatir. Wahyu menarik karir yang menempel di punggung Sal dengan sigap. Rupanya ia melihat Sal berjalan menjauhi rombongan. "Kamu mau kemana sih, Sal? Jangan ngigo dong. Jalur kita itu ke sana, Sal, bukan ke situ," kata si Wahyu, seolah ingin menyadarkan Sal yang sedari tadi ia lihat linglung. Wahyu menunjuk para rombongan yang hampir sudah tidak terlihat lagi. Wahyu kembali melihat adanya gelagat yang tidak beres pada sahabatnya itu. Ia pun mendampingi Sal untuk lebih mendekat kepada rombongan. Sementara Sal hanya tertegun sambil mencoba menebak apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena mendapati Sal dengan melakukan aneh dan tidak biasa, Wahyu pun mencoba untuk mendampinginya. Perhatiannya tidak pernah terlepas dari sahabatnya itu. Hingga kemudian, sampailah mereka di pos 3 beberapa menit setelah rombongan sampai terlebih dahulu. Sebagai anak baru dalam urusan pendakian, Wahyu merasa khawatir dengan sikap Sal. Ia ragu apakah kawannya itu bisa kuat sampai puncak. Wahyu memang dikenal mudah sekali merasa panik.
Namun kali ini ia meyakini ada sesuatu yang tidak beres dengan sahabatnya itu. Ia pun berencana untuk melaporkan kondisi Sal kepada Faras, ketua Mapala yang mereka ikuti. "Sal, tunggu ya, jangan kemana-mana, pokoknya tunggu," perintah Wahyu kepada Sal, sambil menunjuk bongkahan kayu untuk diduduki. "Pokoknya kamu jangan pergi kalau aku belum kesini lagi," kata Wahyu meminta Sal untuk menunggunya. Wahyu pun mencari Faras. Ia meminta untuk bisa singgah lebih lama di pos 3 ini, atau malah sekalian bermalam saja dan melanjutkan perjalanan esok harinya. Melihat angin malam yang berhembus begitu kencang, sebagian rombongan memutuskan untuk melanjutkan pendakian keesokan harinya. Sebagian lagi memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian dan membuat tenda di pos 5. Karena pos 3 ini tidak terlalu luas dan dikhawatirkan jika membangun tenda terlalu banyak, di sini akan mengganggu jalur pendakian lain. Wahyu pun menceritakan kondisi Sal kepada Faras. Pria berambut gondrong tersebut menduga jika sahabatnya ini sedang mengalami gangguan. Namun Faras tidak yakin jika Sal mengalami gangguan mistis. Menurut analisanya, Sal hanya kelelahan dan tidak tahan dengan suhu dingin di ketinggian Gunung Lawu ini, sehingga membuatnya linglung. Terlebih karena perjalanan menuju pos 3 ini memiliki medan trekking yang sangat menanjak. Sambil membawa perlengkapan medis, mereka pun kemudian mencari Sal untuk memastikan kondisinya. Faras dan Wahyu mendatangi bangku bongkahan kayu, tempat Sal duduk saat sejenak ditinggal oleh Wahyu. Namun Sal tidak ada. "Loh, neng endi to bocah?" tanya si Faras. "Di mana anaknya?" Tadi aku suruh nunggu di sini, Mas. Coba mungkin dia ada di gardu." Faras dan Wahyu pun kemudian mengitari pos 3 dan mencari Sal. Setiap orang mereka tanyai, namun hasilnya nihil. Sal menghilang. Sal resmi dinyatakan hilang selama 2 hari. Tim SAR yang ada di Gunung Lawu dibantu dengan beberapa komunitas pecinta alam mencari keberadaannya. Mulai dari titik terakhir ia terlihat hingga ke jalur pendakian lainnya, namun tidak membuahkan hasil. Segala upaya masih terus dilakukan. Beruntung pada hari ketiga, pria berusia 20 tahun ini akhirnya ditemukan. Sal ditemukan oleh tim SAR di dasar jurang sedalam 7 meter di sekitar puncak Gunung Lawu. Entah apa yang bisa membawanya ke sana, namun secara ajaib, laki-laki berambut cepak ini ditemukan dalam kondisi masih bernyawa. Hanya saja ia mengalami luka di bagian pelipis karena terbentur batu saat terjatuh. Keberuntungan masih berpihak kepadanya, meskipun saat itu ia tidak sadarkan diri. "Sal, Rene Sal, woi Sal." Suara perempuan itu terus memenuhi isi kepala Sal, hingga akhirnya ia kalah oleh rasa penasaran dan mengikutinya. Sal bangkit dari bongkahan kayu tempat ia duduk. Kakinya melangkah mendekati sumber suara perempuan tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat sosok perempuan muda menghampirinya. Rupanya sosok yang Sal lihat sebelumnya. "Ayo Sal, melu aku. Ayo ikut aku." Sal hanya mengangguk, seolah terhipnotis. Sal pun mengikuti perempuan berparas ayu itu. Hingga kemudian, ia membawa Sal memasuki dimensi lain. Pemandangan yang dilihat oleh Sal sangat berbeda. Ia tidak lagi melihat hutan, semak belukar, ataupun bebatuan yang terjal. Sal seolah berada dalam sebuah padepokan yang begitu asing. Ia melihat beberapa rumah berupa gubuk yang terbuat dari kayu, lengkap dengan penghuninya. Orang-orang yang ia lihat pun tidak tampak seperti biasa. Ekspresi wajah mereka begitu dingin, sehingga membuatnya merinding. "Ora usah wedi Sal, cah bagus," kata perempuan ayu tersebut. "Katanya tidak usah takut anak tampan."
Perempuan itu membawa Sal melewati sebuah gerbang kayu yang penuh ukiran dan begitu tinggi. Gerbang tersebut menghubungkan padepokan penduduk yang ia lihat dan membawa mereka memasuki sebuah kerajaan yang begitu megah. "Ayo Sal, melebu," kata perempuan itu. "Ayo Sal, masuk." Perempuan tersebut mempersilahkan Sal memasuki sebuah bangunan yang begitu besar, membawanya menemui seseorang yang ingin bertemu dengannya. Seperti yang ia bilang sebelumnya, hanya ada satu kata yang bisa menggambarkan keadaan kerajaan dimensi lain yang sedang Sal masuki. "Dene cah bagus, ra usah wedi. Kesinilah anak tampan, jangan takut." Di hadapannya, Sal melihat sosok lelaki yang sangat gagah dan duduk di atas sebuah singgasana. Lelaki itu menyuruh Sal untuk mendekatinya. Sosok itu duduk di atas sebuah singgasana yang tidak biasa, seolah menunjukkan jika ia memiliki tahta dan kekuasaan. Bahkan perempuan berwajah ayu itu yang sedang membawanya ke tempat asing itu melakukan sembah sujud padanya. Sepertinya sosok ini bukanlah sosok biasa, pikir Sal dalam hati. Wajahnya sangat rupawan, badannya gagah, dan pakaiannya pun seperti seorang raja Jawa kuno. Namun Sal tidak mengenali siapa sosok yang sedang ada di hadapannya itu. "Aku ngundang kowe rene amarga ana sing arep tak titipke marang awakmu cah bagus. Babagan bapakmu Jumantara," kata pria itu. "Aku mengundangmu kemari karena ada yang ingin aku titipkan kepadamu, anak tampan, tentang ayahmu, Jumantara." Sal kaget mendengar nama ayahnya disebut. Seketika ia ingat jika ayahnya memang sering berkunjung ke Gunung Lawu. Namun ia tidak mengerti apa alasan dibaliknya. Panjenengan sinten? Wonten menopo kalian bapak kulo? Anda siapa? Ada apa dengan bapak saya? Rupanya, lelaki itu merupakan salah satu penunggu Gunung Lawu, titisan dari raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V, yang moksa di gunung ini. Ia kemudian menceritakan pada Sal mengenai silsilah Raja Majapahit, hingga kemudian Sal mendengar nama ayahnya disebut kembali. Rupanya darah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara tersebut masih mengalir dalam diri ayahnya. Ayahnya adalah keturunan jauh dari Majapahit. Ia pun diberi amanah dan tugas khusus untuk merawat sebuah kerajaan yang kini tak kasat mata yang ada di Gunung Lawu itu. Jumantara, ayah Sal, rutin mengunjungi Gunung Lawu sebulan sekali untuk melakukan ritual keselamatan. Ritual tersebut bukan ditunjukkan untuk dirinya dan keluarganya saja, namun juga bagi kesejahteraan masyarakat Jawa dan orang-orang yang berada di sekitar Gunung Lawu. Jika Jumantara adalah satu keturunan jauh dari Majapahit, maka dalam diri Sal juga mengalir darah pengawasan tersebut, dan bisa dikatakan jika dirinya adalah penerus Jumantara, karena dalam suku Jawa meyakini jika nasab seseorang diturunkan pada anak. Namun Sal masih tidak mengerti apa kaitannya ini semua dengan dirinya. "Sal," lelaki gagah berbadan tegap itu mendekati Sal. Ia kemudian menempelkan telapak tangannya di atas kelopak mata Sal. Matanya kemudian terpejam. Seketika Sal merasakan hawa dingin merasuki tubuhnya, namun juga terdapat rasa hangat, seolah terdapat sebuah energi yang dihantarkan dari telapak tangan itu. Ia masih tidak mengerti apa yang dilakukan oleh sosok bertubuh gagah itu. "Iki tinggalanku, tulung dijogo lan ojo sembrono." "Ini titipanku, tolong dijaga dan jangan main-main." Lelaki itu kemudian mengangkat tangannya yang menempel pada kelopak mata Sal yang terpejam. Rupanya, sosok itu membuka mata batin Sal. Sal pun mulai memahami apa yang dimaksud oleh pria tersebut.
Seiring dengan terbukanya mata batinnya, ia kemudian bisa melihat semuanya. Dalam benak Sal, kemudian muncul bayangan ayahnya yang sedang mendaki Gunung Lawu dan melakukan sebuah ritual. Ia pun melihat ayahnya juga berjumpa dengan pria yang sedang ia jumpai saat ini. Kemudian mereka berdua dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang mengerikan, seperti sosok perempuan dengan lidah yang menjulur panjang, genderuwo, perempuan dengan wajah yang rusak, siluman monyet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka semua mengelilingi ayah Sal yang terlihat sedang menabur bunga dan meletakkan beberapa singkong bakar. Sekumpulan makhluk tersebut pun berebut bunga yang ditabur oleh Jumantoro dan menggerayanginya. Ayah Sal kemudian membakar dupa dan mengucap serangkaian persembahan doa. Kini Sal mengerti kenapa ayahnya kerap singgah ke Gunung Lawu. Ia seolah bisa merasakan kemarahan dari makhluk-makhluk yang mengelilingi ayahnya apabila ia datang kemari. Rupanya, pria berusia 45 tahun tersebut selalu memberi sesajen atau makanan untuk para penunggu agar tidak marah dan mengamuk di Pulau Jawa. Jauh dalam hati Sal, ia merasakan perasaan ayahnya yang sebenarnya enggan untuk melakukan hal ini. Namun Jumantoro, ayah si Sal itu, sudah terlanjur terjerumus dalam tradisi yang mengalir dalam darahnya. Tradisi memberi makanan pada mereka yang tidak kasat mata, agar tidak berkeliaran mengganggu manusia. Saiki gari giliran awakmu le, ucap lelaki itu kepada Sal. Sekarang giliranmu nak. Mulya nang omahmu. Kowe pengganti Jumantoro yen bapakmu wis ngadep sing kuwasa. Pulanglah ke rumahmu. Kamu adalah pengganti Jumantara apabila bapakmu sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Pasar bubrah ora bakal ono yen menungso ora golek gegara lan tradisi iku tetep kudu dilakoni. Sal, dhewe ora bakal tekan donyane manungso menawi ora ono maksude. Elingono, pasar bubrah gak akan ada kalau manusia gak mencari gara-gara, dan tradisi itu tetap harus dilakukan. Sal, kami gak akan sampai ke dunia manusia jika gak ada maksud yang akan disampaikan. Ingat itu. Sal pun mengangguk. Kemudian Sal dipulangkan oleh lelaki tersebut dan seketika ditemukan oleh rombongan tim SAR yang sedang berupaya mencarinya. Namun Sal tidak mengerti mengapa dirinya diharuskan untuk melanjutkan tradisi tersebut. Sementara saat itu masih ada ayahnya yang bisa melakukan hal itu. Apakah ia akan dijadikan tumbal? Hanya itu yang terlintas di kepalanya. Rupanya, 3 tahun berselang dari peristiwa itu, Jumantoro meninggal dunia karena kecelakaan yang ia alami. Seolah bisa membaca tanda berakhirnya hayat hidup Jumantoro, penunggu Gunung Lawu pun meminta seseorang untuk menggantikan perannya tersebut. Sosok titisan raja terakhir Majapahit tersebut mengetahui jika Jumantoro memiliki seorang anak laki-laki yang dinilai bisa menggantikan perannya. Namun ayah Sal tidak dengan gamblang menyampaikan hal ini kepada anaknya jika ia adalah seorang pewaris, karena ia tidak ingin menjerumuskan anaknya dalam sebuah tradisi yang harus dijalaninya. Jumantoro mau menjadikan anaknya sebagai penerus sebagai catatan hal, harus mengunjungi Gunung Lawu atas keinginannya sendiri. Karenanya, ia selalu menceritakan keagungan gunung ini kepada anaknya, namun tidak sedikit pun pernah mengajak Sal untuk mendaki bersama. Tahun 2019, 7 tahun setelah peristiwa hilang di Gunung Lawu pada tahun 2012 tersebut, kini Sal semakin sadar jika dirinya bukanlah orang biasa. Ia diberikan sebuah amanat yang harus ia jaga. Sal yang di dalam tubuhnya masih mengalir darah Majapahit
harus menjaga Jawa agar tetap aman dan terhindar dari amukan para makhluk Gunung Lawu dengan cara rutin menyambanginya dan melakukan serangkaian ritual yang juga kerap dilakukan oleh ayahnya. Terlebih setelah 3 tahun berlalu ayahnya meninggal, semuanya seolah ditimpakan kepadanya. Mata batin Sal yang sudah dibuka oleh titisan Raja Gunung Lawu tersebut membuatnya lebih peka. Sal bisa menembus dimensi lain yang berbeda, bahkan mengetahui masa depan dan masa lalu seseorang. Namun jika ia sembrono dengan kemampuannya tersebut, Sal pun akan mendapatkan sebuah hukuman. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.